Bayangkan seorang TKI sederhana asal Indonesia yang berbekal ilmu pencaksilat dari desanya, tiba-tiba diremehkan oleh para master Shaolin di Gunung Songshan, Tiongkok. Mereka menertawakan gerakannya, menyebut silat hanya tarian kampung. Tapi siapa sangka, duel epik yang terjadi justru mengungkapkan rahasia besar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like. Semoga dengan satu like dari Anda, Allah memudahkan langkah kita semua dan memberikan keberkahan dalam setiap perjuangan. Mentari baru saja menampakkan sinarnya di balik pegunungan Henan. Udara pagi menusuk tulang, tapi keringat sudah bercucuran dari tubuh seorang pemuda bernama Arif. Tangannya memegang karung semen yang jauh lebih berat daripada badannya sendiri. Ia adalah seorang TKI asal Indonesia, berusia 27 tahun, bekerja di sebuah proyek pembangunan jalan di Tiongkok. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk dikirim pulang demi membantu ibu dan adik-adiknya di kampung. Bagi Arif, lelah di negeri orang bukanlah alasan untuk menyerah, sebab setiap tetes keringatnya adalah doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan kepada Allah. Seusai bekerja, ketika buruh lain memilih beristirahat, Arif justru melangkah ke lapangan kecil di samping barak pekerja. Ia menutup mata, mengatur napas, lalu mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Gerakan silat warisan kakeknya yang ia hafal sejak kecil kembali ia mainkan dengan penuh kesungguhan. Setiap langkah penuh arti, setiap pukulan adalah doa, dan setiap kuncian adalah bukti betapa silat bukan sekadar bela diri, tapi juga falsafah hidup. Namun, tawa keras dari beberapa pekerja lain memecah konsentrasinya. Lihat itu. Si Arif sedang menari lagi. Ejek salah seorang pekerja asal Tiongkok. Katanya itu bela diri dari kampungnya. Hahaha, mana ada tarian lambat begitu bisa menandingi kungfu Shaolin? Sambung yang lain sambil menunjuk-nunjuk dengan nada merendahkan. Arif diam. Dadanya panas. Tapi ia tahu bukan marah yang harus ia tunjukkan. Ia menatap tanah, menarik napas panjang, lalu kembali melanjutkan gerakan. Sejak kecil, kakeknya berpesan, silat itu bukan untuk sombong, Rif. Orang boleh menertawakanmu, tapi tugasmu hanya satu. Jaga kehormatan tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kelak, silat akan menjagamu sebagaimana kamu menjaganya. Pesan itu selalu menenangkan hatinya. Namun, ejekan tak berhenti di situ. Suatu sore, seorang biksu muda dari kuil Shaolin yang kebetulan lewat melihat Arif berlatih. Ia tersenyum sinis, lalu berkata lantang di depan para pekerja. Begini caramu bertarung? Kalau di Shaolin, gerakan seperti itu bahkan tidak pantas untuk pemula. Itu bukan bela diri, hanya tarian kampung yang memalukan. Semua pekerja tertawa lagi. Arif menahan napas. Dadanya serasa diremas. Bukan karena diejek, melainkan karena nama kakeknya. Sang guru silat yang ia cintai, seakan ikut diremehkan. Dalam diam, matanya berkaca-kaca. Bukan tanda lemah, melainkan rasa hormat pada warisan yang sedang diinjak-injak. Biksu itu lalu menantang, jika kamu merasa ilmunya sungguh-sungguh, buktikan di Gunung Songshan. Datanglah ke kuil kami, hadapi para murid, dan tunjukkan kalau benar, silat kampungmu, itu layak disebut bela diri. Kalimat itu membuat suasana senyap sesaat. Beberapa pekerja menatap Arif, penasaran apakah ia berani. Arif menunduk. Dalam hatinya berkecamuk. Ia bukan petarung, bukan pendekar. Hanya seorang buruh yang ingin menafkahi keluarga. Tapi harga diri bukan sesuatu yang bisa dilelang. Ia mengingat wajah ibunya di kampung yang selalu berkata, "Nak, jangan biarkan orang merendahkanmu hanya karena kamu miskin. Martabatmu tak ternilai." Langkah kakinya goyah saat berjalan kembali ke barak malam itu. Hatinya masih bergetar, antara marah, takut, dan rindu pada kampung halaman. Dalam doa malamnya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku hanya hamba MU yang lemah. Jika memang ini jalan untuk menjaga kehormatan, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku menjadi sombong, tapi jangan pula biarkan warisan leluhurku dipermalukan." Air matanya menetes di sajadah tipis, bercampur dengan rasa rindu akan tanah air. Malam itu, Arif tahu satu hal, dirinya tak bisa lagi lari.
Bukan karena ingin membuktikan diri pada manusia, tapi karena ia merasa ada amanah yang harus dijaga. Silat bukan sekadar gerakan, melainkan kehormatan, doa, dan cinta yang diwariskan kakek untuknya. Dan dengan tekad itulah, babak baru kehidupannya perlahan terbuka. Dari buruh yang diremehkan, ia akan melangkah menuju tantangan yang jauh lebih besar. Pagi itu, udara di barak terasa lebih dingin dari biasanya. Arif duduk sendirian di ujung ranjang kayu, menatap kosong pada sarung tangan kerja yang sudah usang. Matanya sayu, tapi di dalam hatinya bergolak sebuah keputusan besar. Ingatan tentang ejekan para pekerja, tantangan biksu muda, dan kenangan wajah kakeknya yang penuh wibawa semasa hidup kembali berputar-putar dalam kepalanya. Malam sebelumnya, ia sudah berdoa kepada Allah, memohon petunjuk agar langkahnya tidak salah. Dan kini, disinilah ia duduk, mencoba menguatkan hati untuk menjawab tantangan yang bagai duri di dadanya. Suara teman sekamarnya memecah lamunan. "Rif, kamu beneran mau naik ke Songshan?" tanya Budi, sesama TKI asal Jawa Barat. Wajahnya penuh kekhawatiran. Arif hanya tersenyum tipis, meski matanya menyimpan beban berat. "Budi, aku ini bukan pendekar. Aku hanya buruh yang tahu sedikit ilmu dari kakekku. Tapi kalau aku diam saja, bukan hanya aku yang dihina, tapi juga tanah air dan warisan keluarga kita." Budi terdiam. Ia tahu betul kerasnya hati Arif. Lelaki itu memang jarang berbicara, tapi sekali ia menetapkan niat, tak ada yang bisa memblokkannya. Hari-hari berikutnya, Arif tetap bekerja seperti biasa. Namun, di sela lelahnya mengangkat semen dan besi, pikirannya terus tertuju pada perjalanan ke Gunung Songshan. Setiap kali ia beristirahat, ia melatih napas dan jurus sederhana. Bukan untuk pamer, melainkan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa tubuhnya masih mampu. Sesekali ia berdiri menghadap langit, menggumam doa lirih. "Ya Allah, Engkau tahu aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin menjaga kehormatan, bukan mencari nama. Jika ini jalan yang Kau gariskan, maka kuatkan langkahku." Berita tentang dirinya yang menerima tantangan Shaolin mulai menyebar di kalangan pekerja. Ada yang mengejek, ada yang menertawakan, tapi tak sedikit juga yang diam-diam mengagumi keberaniannya. Seorang mandor bahkan menepuk pundaknya sambil berbisik, "Kau gila, Rif. Tapi kalau kau berhasil, kau akan jadi legenda." Hari keberangkatan pun tiba. Arif hanya membawa bekal selembar kain sarung peninggalan kakeknya, botol air, dan sedikit makanan. Ia berpamitan pada Budi dan beberapa teman yang menatapnya dengan campuran rasa khawatir dan kagum. "Jaga diri, Rif," ucap Budi. Suaranya tercekat. Arif mengangguk. "Insya Allah, aku akan kembali. Doakan saja aku tetap diberi kekuatan." Langkahnya menapaki jalan berbatu menuju kaki Gunung Songshan. Suara angin yang menderu terasa seperti ujian pertama. Tubuhnya memang lelah setelah berhari-hari bekerja, tapi hatinya jauh lebih kuat. Di sepanjang jalan, ia teringat pada ibunya di kampung. Wajah renta itu muncul dalam bayangannya, dengan senyum sederhana dan doa yang selalu ia kirimkan setiap malam. Bayangan itu membuat setiap langkah berat terasa lebih ringan. Semakin tinggi ia mendaki, semakin besar pula keraguannya. Bagaimana mungkin seorang buruh miskin bisa menghadapi para murid Shaolin yang terkenal tangguh? Bagaimana kalau ia kalah dan justru mempermalukan silat di mata dunia? Pertanyaan itu terus berputar dalam kepalanya. Tapi setiap kali ia hampir goyah, ia teringat kata-kata kakeknya. "Silat bukan soal menang atau kalah, Rif. Silat adalah soal keberanian menjaga kehormatan. Jika kau berani berdiri tegak, kau sudah menang sebelum bertarung." Sore menjelang saat Arif sampai di sebuah desa kecil di lereng Songshan. Penduduk menatapnya dengan heran ketika ia berhenti untuk mengisi air minum. Mereka melihat seorang pemuda asing dengan wajah kecoklatan terbakar matahari, membawa kain sarung dan botol air lusuh. Seorang kakek penjaga warung bertanya, "Kau mau kemana, anak muda?" Arif menunduk hormat. "Saya ingin ke kuil Shaolin di puncak gunung." Kakek itu terkejut, lalu tertawa kecut. Banyak orang datang dengan tujuan mulia, tapi hanya sedikit yang sanggup kembali.
Hati-hati. Nak, gunung itu tak hanya berat di kaki, tapi juga di hati. Malam pun turun, dan Arif memilih beristirahat di sebuah gubuk kosong di pinggir desa. Dengan cahaya rembulan, ia kembali berlatih jurus kakeknya. Bayangan tubuhnya menari di tembok, seolah kakeknya hadir kembali menuntunnya. Lelah tubuh tak bisa mengalahkan api keyakinan yang semakin membara. Di dalam sunyi, ia berbisik, "Ya Allah, aku melangkah bukan untuk kesombongan. Aku melangkah karena engkau tahu betapa aku ingin menjaga warisan yang engkau titipkan melalui leluhurku. Jika engkau ridho, kuatkan langkahku besok." Air matanya jatuh, membasahi tanah gubuk yang dingin. Ketika ayam berkokok di kejauhan, Fajar perlahan menyapa. Arif membuka mata dengan semangat baru. Ia mengikat kain sarung kakeknya di pinggang, lalu melangkah lagi menuju puncak Songshan. Dan disinilah, sebuah perjalanan panjang yang akan menguji bukan hanya jurus silatnya, tapi juga iman, harga diri, dan kehormatannya, baru saja dimulai. Langkah kaki Arif semakin berat ketika akhirnya ia mencapai gerbang megah kuil Shaolin di Gunung Songshan. Matahari baru saja naik, kabut tipis menyelimuti puncak, dan di hadapannya berdiri bangunan tua berarsitektur megah dengan pilar-pilar merah, ukiran naga, dan bendera kuning yang berkibar tertiup angin. Suasana itu membuat dadanya bergetar, antara kagum, gugup, dan takut. Ia hanya seorang buruh sederhana, kini berdiri di depan pusat ilmu bela diri yang melegenda di seluruh dunia. Beberapa murid Shaolin yang tengah berlatih di halaman menoleh ketika melihat Arif datang. Wajah mereka menyipit, menatap dari ujung kepala hingga kaki. Seorang murid bersuara lantang sambil menertawakan. "Hei, lihat, orang asing kurus ini datang membawa kain sarung. Apa dia ingin bertarung atau ingin mengemis?" Tawa keras meledak dari murid-murid lain, memecah keheningan pagi. Arif menelan ludah. Suara ejekan itu menusuk telinganya, tapi ia menahan diri. Ia menunduk sebentar, lalu menatap lurus ke depan. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku terbawa amarah. Tunjukkan padaku jalan untuk tetap tegak." Seorang murid lain maju, berotot kekar dengan kepala plontos mengilap. Ia melangkah mendekati Arif sambil mengejek. "Katanya kau dari Indonesia? Katanya punya bela diri sendiri? Hahaha, mari tunjukkan di sini. Atau kau hanya bisa menari-nari seperti semalam aku dengar?" Ia menirukan gerakan silat dengan berlebihan, lalu disambut tawa yang meledak-ledak. Arif menggenggam kain sarung peninggalan kakeknya yang terikat di pinggang. Ejekan itu mengingatkannya pada malam-malam latihan bersama sang kakek di halaman rumah sederhana di kampung. Kakeknya sering berkata, "Silat itu bukan untuk membuatmu ditakuti, Rif. Tapi untuk membuatmu bisa menundukkan kepalamu meski dihina. Karena kemenangan terbesar bukan menjatuhkan orang lain, tapi menguasai dirimu sendiri." Ingatan itu membuat hatinya sedikit tenang, meski tubuhnya gemetar menahan perasaan. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari arah tangga kuil. "Apa yang terjadi di sini?" Semua murid sontak berhenti tertawa. Seorang biksu senior berjalan turun. Jubah kuningnya berkibar pelan tertiup angin. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Dialah salah satu pengajar utama di kuil, dan semua murid menundukkan kepala hormat. Biksu itu menatap Arif lama, lalu bertanya dengan nada dingin, "Kau, orang asing, apa yang kau cari di tempat ini?" Arif menundukkan tubuhnya sedikit, lalu menjawab dengan suara mantap meski hatinya berdebar, "Namaku Arif. Aku datang untuk membuktikan bahwa ilmu silat warisan leluhurku bukanlah sekadar tarian, tapi seni bela diri yang hidup dengan jiwa. Aku datang bukan untuk menghina, tapi untuk menjaga kehormatan." Bisik-bisik terdengar di antara murid-murid. Sebagian mencibir, sebagian lain mulai penasaran. Biksu senior mengangkat alisnya, lalu berkata, "Berani sekali kau berkata begitu di halaman Shaolin. Baiklah. Kami akan mengujimu. Tapi sebelum itu, tunjukkan pada kami gerakan dasarmu. Tunjukkan apa yang kau sebut silat." Hening. Semua murid melingkar, membentuk arena tak resmi. Arif berdiri di tengah,
merasakan tatapan tajam dari puluhan pasang mata. Jantungnya berdegup keras, tapi ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan mengingat doa yang ia panjatkan semalam. Lalu, perlahan ia membuka langkah. Tangan kirinya terentang, kaki kanan melangkah mantap, tubuhnya bergerak mengikuti alur jurus yang ia kuasai sejak kecil. Gerakannya memang berbeda dengan Shaolin. Tidak secepat jurus tangan kosong mereka, tidak sekeras pukulan mereka. Tapi ada keindahan tersendiri. Lentur, mengalir, kadang keras, kadang lembut. Setiap gerakan seolah menyatu dengan napas. Ia menutup jurusnya dengan gerakan hormat, menundukkan kepala ke tanah. Beberapa murid kembali tertawa, mengejek. Itu saja? Terlalu lambat. Tak ada artinya melawan Shaolin. Namun, tidak semua tertawa. Sebagian lain diam, seolah merasakan sesuatu yang berbeda dalam setiap gerakan Arif. Ada yang tak bisa mereka mengerti, sesuatu yang lahir dari dalam hati, bukan sekadar otot. Biksu senior itu menatap dalam, lalu berkata dengan nada berat, "Gerakanmu berbeda, bukan sekadar tarian. Aku bisa merasakan ada napas di dalamnya. Tapi, kata-kata tidak cukup. Jika kau ingin membuktikan, kau harus berhadapan dengan salah satu murid kami." Murid-murid bersorak kegirangan, menanti tontonan. Arif menghela napas. Keringat dingin mulai mengucur meski udara masih dingin. Ia sadar, inilah awal dari ujian sebenarnya. Namun, sebelum apapun terjadi, ia menatap ke langit sebentar, berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku serahkan semuanya pada MU. Jika memang jalan ini kau bukakan, maka jangan biarkan aku goyah." Dan di titik itulah, tatapan penuh keyakinan terpancar dari matanya. Ia tahu, perjalanan panjangnya baru saja benar-benar dimulai. Suasana halaman kuil Shaolin berubah tegang ketika biksu senior mengangkat tangannya, memberi isyarat agar salah satu murid maju. Dari barisan itu, seorang pemuda bertubuh tegap melangkah dengan percaya diri. Otot-ototnya terlatih, kepalanya plontos, dan sorot matanya tajam penuh kesombongan. Namanya dikenal sebagai salah satu murid terkuat di angkatan itu, Wei Long. Langkahnya mantap. Setiap pijakan kakinya menimbulkan bunyi berat di lantai batu, seolah menantang lawan yang ada di hadapannya. "Guru, izinkan saya yang pertama menguji orang asing ini," katanya dengan suara lantang. Biksu senior hanya mengangguk. "Jangan berlebihan. Uji dia dengan hormat, tapi jangan menahan diri." Teriakan sorak-sorai dari murid lain pecah. Mereka menunggu momen yang diakini akan mempermalukan Arif di depan semua orang. Arif berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya tegang, tapi wajahnya tetap berusaha tenang. Ia menatap lawannya, lalu menundukkan kepala sebentar sebagai bentuk penghormatan. Wei Long tersenyum miring, lalu merentangkan kedua tangannya dengan kuda-kuda khas Shaolin. "Siap-siap kau jatuh dalam satu pukulan," katanya sinis. Biksu senior mengangkat tangan, lalu menghentakkan ke bawah. "Mulai!" Dalam sekejap, Wei Long meluncur maju. Gerakannya cepat, penuh tenaga. Pukulan lurusnya mengarah tepat ke dada Arif. Arif sempat kaget dengan kecepatan itu, dan meski ia mencoba menghindar, pukulan itu mengenai bahunya. Tubuhnya oleng ke belakang, hampir jatuh. Suara tawa langsung meledak dari para murid. "Lemah sekali," teriak salah seorang. "Belum apa-apa sudah goyah," sahut yang lain. Arif terhuyung, tapi ia tidak jatuh. Ia segera mengatur napas, menenangkan detak jantungnya yang berdentum kencang. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, sabarkan aku. Jangan biarkan aku terburu-buru." Wei Long menyerang lagi, kali ini dengan tendangan berputar yang sangat kuat. Udara bahkan terasa terbelah saat kaki itu meluncur. Arif berhasil menunduk cepat, tapi ujung kaki lawan tetap menyambar pundaknya. Ia terguncang, tubuhnya terhuyung kembali. Suara tawa dan ejekan kembali terdengar. Namun, di balik tekanan itu, Arif mulai merasakan sesuatu. Setiap kali ia terkena pukulan, ia mengingat ajaran kakeknya. Silat bukan hanya soal menyerang, Rif. Dengarkan gerakan lawanmu, rasakan napasnya.
Saat kau bisa menyatu dengan ritme lawan, itulah saatnya kau menguasai pertarungan. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur napas panjang, lalu kembali membuka mata dengan tatapan mantap. Wei Long meluncur lagi dengan serangan bertubi-tubi. Kali ini Arif tidak mencoba melawan keras. Ia menangkis dengan gerakan lentur, menyingkirkan pukulan dengan arah yang halus tapi tepat. Kakinya bergerak mengikuti alur, tidak kaku, melainkan mengalir. Tangan kirinya memblokir pukulan, tangan kanannya menyapu, lalu tubuhnya berputar ringan. Gerakan itu membuat Wei Long kehilangan keseimbangan sekejap. Penonton yang tadi tertawa kini terdiam sesaat. Mereka mulai melihat ada sesuatu yang berbeda dalam gerakan Arif. Bukan kekuatan kasar, melainkan keluasan yang mampu meredam energi lawan. Wei Long mendengus, marah karena gengsinya terganggu. Ia maju lebih cepat. Kali ini mencoba menekan dengan teknik andalannya, serangan siku ke arah rahang. Tapi tepat ketika siku itu hampir mengenai wajah Arif, tubuh Arif bergeser sedikit ke samping, dan dengan gerakan sederhana ia menangkap lengan lawan, memutarnya, lalu menekuknya ke belakang. Arg! Wei Long berteriak. Tubuhnya terpaksa merunduk karena kuncian itu menekan sendi bahunya. Sorak penonton berubah menjadi gumaman. Mereka tak menyangka gerakan sederhana itu bisa menjatuhkan murid sekuat Wei Long. Arif menahan lawannya hanya sebentar, lalu melepaskannya. Ia tidak ingin mempermalukan, ia hanya ingin menunjukkan. Wei Long terduduk di tanah, wajahnya merah padam karena malu. Ia mencoba bangkit, tapi biksu senior mengangkat tangan memberi tanda cukup. Cukup. Wei Long, kau sudah belajar pelajaran berharga hari ini. Semua mata kini tertuju pada Arif. Sebagian masih menatap sinis, tapi banyak juga yang mulai mengangguk pelan, mengakui bahwa silat bukan sekadar tarian kampung, seperti yang mereka ejek sebelumnya. Arif berdiri tegak, tubuhnya masih penuh keringat, napasnya terengah-engah, tapi sorot matanya mantap. Ia menunduk lagi, memberikan hormat kepada lawannya, lalu berbalik menatap biksu senior. Dalam hatinya, ia kembali berdoa. Terima kasih, ya Allah, telah menolongku melewati ujian pertama. Beri aku kekuatan untuk tetap rendah hati. Sorak-sorai berubah menjadi hening. Angin gunung kembali berembus, seolah ikut menjadi saksi awal dari perjalanan panjang yang akan menuntut lebih banyak kekuatan, kesabaran, dan keyakinan. Dan di titik itu, Arif tahu bahwa ujian barunya baru saja dimulai. Hening yang sempat menyelimuti halaman kuil pecah kembali ketika suara ejekan dari barisan murid Shaolin terdengar. Kekalahan Wei Long dianggap memalukan bagi mereka, dan wajah beberapa murid memerah menahan gengsi. Dua orang pemuda berbadan besar tiba-tiba melangkah maju, berdiri sejajar, menatap Arif dengan sorot mata penuh tantangan. Guru, izinkan kami berdua sekaligus menghadapinya, ucap salah satu dengan nada lantang. Sorakan murid lain meledak, riuh, seperti menuntut balas. Biksu senior menatap tajam, ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik. Arif, bersiaplah. Ujian ini lebih berat. Jika kau benar ingin membuktikan, hadapi mereka berdua. Arif terdiam. Dadanya berdebar keras. Ia sudah kewalahan menghadapi satu lawan. Kini harus menghadapi dua sekaligus. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bukan karena lelah, tapi karena beban mental yang menekan. Dalam hatinya ia berdoa lirih. Ya Allah, aku hanyalah seorang hamba lemah. Jangan biarkan aku terjerumus dalam rasa takut. Bimbing langkahku agar aku tetap tegar. Dua murid itu segera memasang kuda-kuda. Seorang bergerak ke kiri, yang lain ke kanan, berusaha menjepit Arif. Dengan teriakan keras, mereka menyerang bersamaan. Satu dengan tendangan melayang ke dada, yang lain dengan pukulan lurus ke arah wajah. Arif terpaksa berputar cepat. Tangannya menangkis pukulan, kakinya melangkah ke samping untuk menghindari tendangan. Tubuhnya terguncang, hampir kehilangan keseimbangan. Ejekan dari penonton kembali terdengar. Tidak lama dia akan jatuh. Lihat, dia sudah goyah. Namun, meski tubuhnya digempur dari dua arah, Arif mengingat nasihat kakeknya. Silat itu bukan kekuatan kasar, Rif.
Dengarkan ritme. Lawanmu punya tenaga. Tapi tenaga itu bisa jadi bumerang jika kau tahu cara mengalirkannya kembali. Ia mengatur napas panjang. Satu serangan datang lagi dari kanan. Arif tidak melawan keras. Ia menyingkirkan tangan lawan dengan gerakan halus, lalu memutar tubuh. Serangan lawan yang satu lagi meluncur ke depan, tapi justru mengenai rekannya sendiri yang tak sempat menghindar. Suara benturan keras terdengar, dan salah satu murid terhuyung ke belakang. Sorakan riuh pecah. Kali ini bukan tawa, tapi gumaman heran. Mereka mulai menyadari bahwa Arif tidak bertarung dengan tenaga semata, melainkan dengan kecerdikan membaca arah serangan. Namun lawan tidak menyerah. Mereka kembali menyerang, lebih cepat, lebih keras. Pukulan, tendangan, serangan siku, semua diarahkan bertubi-tubi. Arif terdesak, tubuhnya mulai menerima beberapa pukulan. Dadanya sakit, lengannya memar, tapi ia tidak jatuh. Setiap kali tubuhnya terhantam, ia menggertakkan gigi, menahan rasa sakit, sambil terus mengalir dengan jurus silatnya. Arg! Salah satu murid menerjang dari depan. Arif berjongkok cepat, lalu menyapu kaki lawan dengan gerakan rendah. Murid itu terjatuh menghantam tanah. Lawan yang satu lagi menyerang dari belakang, tapi Arif berbalik, menangkis, lalu menangkap pergelangan tangan lawan, memutarnya dengan kuncian sederhana. Tubuh lawan terpaksa membungkuk kesakitan. Sorak-sorai kembali terdengar. Murid-murid yang tadi mengejek kini terdiam. Sebagian mulai bertepuk tangan kecil. Mereka tidak menyangka seorang asing, buruh sederhana, mampu menahan gempuran dua murid sekaligus. Arif berdiri tegak, napasnya terengah, tubuhnya penuh keringat dan memar. Tapi matanya menatap lurus, penuh keyakinan. Ia tidak menunjukkan kesombongan. Setelah melepas kuncian, ia justru menunduk hormat pada kedua lawannya. Biksu senior yang sejak tadi memperhatikan mengangguk pelan. Wajahnya serius. Ia bisa melihat sesuatu yang berbeda pada pemuda ini, bukan hanya teknik, tapi hati yang kuat. Arif kembali menarik napas panjang, dalam hatinya bersyukur. Terima kasih. Ya Allah, Engkau masih mengizinkanku berdiri. Aku tidak menang dengan tenagaku, tapi dengan pertolongan MU. Di halaman itu, semua orang menyadari satu hal. Pemuda dari negeri jauh ini bukan orang sembarangan. Ia mungkin tidak memiliki tubuh sebesar murid Shaolin, tapi ada keteguhan yang membuatnya tetap berdiri meski digempur habis-habisan. Dan dari sorot matanya yang penuh keyakinan, jelas terlihat bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Langit gunung Songshan siang itu berwarna kelabu, seakan turut menyaksikan ketegangan yang sedang menggelayuti halaman kuil Shaolin. Setelah duel melawan dua murid yang membuat penonton terdiam heran, tubuh Arif nyaris tak kuat berdiri. Bahunya memar, dadanya sesak, dan lututnya bergetar. Namun, di balik luka dan keringat itu, ada sorot mata yang tidak padam. Sorot mata seorang pemuda yang tidak mau tunduk pada hinaan. Para murid mulai ribut. Sebagian marah karena merasa kehormatan Shaolin dinodai oleh orang asing. Sebagian lain justru kagum pada keberanian Arif. Suara mereka bercampur menjadi riuh. Hingga tiba-tiba sebuah teriakan lantang menghentikan semuanya. Cukup! Suara itu berat, penuh wibawa. Semua murid langsung diam, menunduk hormat. Dari balik tangga batu kuil, seorang lelaki tua berjubah kuning keemasan melangkah perlahan. Tubuhnya tegap meski usia telah senja. Sorot matanya tajam seperti pedang. Namun di baliknya tersimpan kebijaksanaan yang sulit dibaca. Dialah Master Liang, salah satu guru tertinggi di Shaolin, yang jarang sekali turun tangan dalam urusan sepele. Arif menegakkan tubuhnya, meski dadanya terasa berat. Keringat dingin mengalir di pelipis ketika tatapan mata Master Liang menembus dirinya. Ada rasa gentar, tapi juga tekad yang menolak padam. Jadi, kau pemuda dari Indonesia itu. Suara Master Liang dalam dan bergetar, seolah berasal dari perut yang penuh tenaga. Arif menunduk hormat. Benar, aku Arif. Aku hanya ingin membuktikan bahwa ilmu warisan keluargaku, silat, bukanlah tarian yang pantas ditertawakan. Aku tidak datang untuk menghina, hanya untuk menjaga kehormatan.
Master Liang mengamati gerakan tubuh Arif yang penuh luka. Sesaat, wajahnya datar. Lalu, ia melangkah maju ke tengah arena. Murid-murid bergeser, membuat lingkaran lebih lebar. Ketegangan meningkat. Semua tahu, bila sang master sudah turun tangan, itu artinya ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Arif, kata Master Liang tegas, kau sudah membuktikan sesuatu. Tapi satu hal belum terjawab. Apakah silatmu hanya kebetulan bisa menahan murid-muridku, atau memang menyimpan kekuatan sejati? Hari ini, aku sendiri yang akan mengujimu. Riuh terdengar. Murid-murid bersorak. Sebagian yakin Arif akan kalah telak. Sebagian penasaran apakah pemuda ini mampu menahan satu serangan saja dari sang master. Arif menarik napas panjang. Dadanya bergetar. Rasa takut menyelinap. Tapi ia menatap Master Liang dengan mantap. Jika memang itu kehendakmu, aku siap. Bukan untuk menang, tapi untuk menunjukkan bahwa warisan silatku layak dihormati. Master Liang memasang kuda-kuda khas Shaolin. Tangan kirinya terangkat, tangan kanannya menutup dada, kakinya kokoh menapak tanah. Gerakannya tenang, tapi aura yang terpancar membuat bulu kuduk berdiri. Sementara Arif menurunkan tubuhnya, memasang kuda-kuda silat peninggalan kakeknya, kaki terentang, tangan siap menyambut. Mulai. Seru biksu senior yang menjadi saksi. Dalam sekejap, Master Liang meluncur maju. Gerakannya begitu cepat. Jauh lebih cepat dari semua murid yang tadi. Arif hanya melihat bayangan kuning berkelebat. Sebuah pukulan telapak tangan menghantam dadanya. Dug! Tubuh Arif terpental ke belakang. Jatuh menghantam tanah. Napasnya sesak. Mulutnya mengeluarkan batuk darah. Sorak-sorai murid kembali menggema. Namun, Arif tidak tinggal diam. Dengan tubuh gemetar, ia memaksa bangkit. Kakinya goyah, tapi matanya tetap menatap Master Liang. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Jika aku jatuh, biarlah itu karena kehendak MU. Bukan karena aku berhenti berjuang." Master Liang mengangkat alis, seolah terkesan melihat pemuda ini masih berdiri. Bangkit lagi? Baik. Lihat apakah kau sanggup menahan serangan berikutnya. Kali ini, serangan datang beruntun. Tendangan berputar, pukulan telapak, hingga kuncian yang mematikan. Arif terhuyung, tubuhnya semakin babak belur. Namun, di antara serangan itu, ia mulai menemukan celah. Ia tidak melawan keras, melainkan mengalir, menangkis dengan lembut, mengalihkan tenaga lawan dengan tubuhnya yang lentur. Sorakan mulai berubah menjadi gumaman heran. Murid-murid melihat bagaimana seorang asing yang penuh luka mampu tetap bertahan meski dihajar langsung oleh sang master. Arif kemudian memanfaatkan momen. Saat Master Liang mengirimkan pukulan lurus, Arif memiringkan tubuh, menangkis dengan sapuan tangan, lalu melangkah cepat ke samping. Ia mengunci pergelangan tangan Master sebentar, lalu melepaskannya lagi tanpa niat menjatuhkan. Master Liang terdiam sesaat, menatap Arif dengan sorot mata berbeda. Ia menyadari, pemuda ini tidak hanya sekadar bertahan. Ada kedewasaan dalam gerakan, kehendak untuk menahan tanpa melukai, menyerang tanpa merusak. Arif, dengan napas terengah dan tubuh penuh luka, berdiri tegak. Ia menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara lemah namun jelas, "Aku tidak ingin menjatuhkanmu. Aku hanya ingin menunjukkan, silat adalah jalan untuk menjaga kehormatan, bukan untuk kesombongan." Hening menyelimuti halaman. Angin gunung berembus pelan, bendera kuning Shaolin berkibar, dan semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri berhadapan. Seorang master tua yang dihormati dunia, dan seorang pemuda asing penuh luka yang tetap tegak meski hampir roboh. Dan di sanalah, pertarungan sesungguhnya baru mulai mengungkap arti yang lebih dalam. Tanah keras halaman kuil Shaolin terasa menusuk punggung Arif ketika tubuhnya kembali terhantam pukulan telapak tangan Master Liang. Nafasnya terputus-putus, dada terasa seolah diremukan, dan setiap otot di tubuhnya berteriak meminta istirahat. Darah segar menetes dari sudut bibirnya, bercampur dengan debu yang menempel di wajah. Murid-murid Shaolin bersorak, sebagian dengan wajah puas,
Sebagian lain dengan tatapan cemas melihat betapa kerasnya duel itu. Arif berusaha bangkit, tapi lututnya bergetar. Ia sempat meraih tanah, tubuhnya oleng, hampir terjatuh kembali. Di detik itu, suara ejekan bergema di sekelilingnya. Sudah kubilang, dia tidak akan sanggup. Sekuat apapun dia bertahan, melawan master kita itu mustahil. Namun, di tengah sorakan itu, ada bisikan halus dari dalam hatinya. Bukan suara orang, melainkan gema kenangan. Suara kakeknya yang lembut, seperti hadir kembali dari masa lalu. Ingat, Rif, silat bukan hanya tentang tenaga. Silat adalah doa yang bergerak. Jika kakimu goyah, ingatlah tanah tempatmu berpijak. Jika dadamu sesak, ingatlah napas yang Allah titipkan. Selama engkau masih bisa bernapas, engkau masih bisa berdiri. Mata Arif terpejam. Air mata bercampur dengan peluh. Dalam keheningan batin, ia berbisik, "Ya Allah, aku hampir runtuh. Tapi aku tidak boleh berhenti. Jika aku jatuh, biarlah karena engkau sudah menutup jalanku. Namun, selama engkau masih memberi napas, aku akan berdiri, walau dengan sisa tenaga yang hampir habis." Dengan perlahan, ia menegakkan tubuhnya kembali. Lututnya masih gemetar, tapi kini sorot matanya berbeda. Bukan lagi hanya sorot seorang buruh yang terdesak, melainkan pancaran tekad yang lahir dari jiwa yang berserah penuh. Sorak ejekan mendadak terhenti, berganti gumaman tak percaya. Master Liang menatap Arif dengan tajam. "Kau masih bangkit? Apa yang membuatmu terus berdiri?" Tanyanya dengan suara yang menggema di seluruh halaman. Arif mengusap darah di bibirnya, lalu menjawab dengan suara serak namun jelas. "Karena aku tidak berjuang untuk diriku sendiri. Aku berjuang untuk menjaga kehormatan kakekku, untuk keluargaku, dan untuk bangsaku. Selama aku masih bisa menghirup napas, aku akan berdiri." Kata-kata itu mengguncang hati sebagian murid yang menyaksikan. Mereka menatap satu sama lain, tak menyangka seorang asing berani berbicara dengan keyakinan seperti itu di hadapan sang master. Master Liang lalu melangkah maju lagi. Gerakannya cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Ia menyerang dengan serangkaian pukulan telapak dan tendangan rendah, membuat udara berdesing. Arif mencoba bertahan, menangkis dengan gerakan silat yang lentur. Beberapa pukulan tetap mengenai tubuhnya, membuatnya terhuyung, tapi kali ini ia tidak terlempar sejauh tadi. Di antara serangan itu, tiba-tiba Arif menemukan ritme. Ia mulai mendengar aliran tenaga lawannya, merasakan setiap arah gerakan. Tubuhnya bergerak mengikuti, bukan melawan. Ia menangkis dengan lembut, mengalihkan tenaga, lalu melangkah ke samping dengan keluasan yang membuatnya tidak lagi tampak sebagai korban, melainkan penari dalam tarian yang berbahaya. Penonton terdiam. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Arif bukan lagi sekadar bertahan. Ia mulai menemukan kekuatan batin yang membuat gerakan silatnya menyatu dengan napas dan langkah. Setiap sapuan tangannya seakan mengalirkan tenaga lawan kembali ke arah asalnya. Master Liang menyadari perubahan itu. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak lagi datar. Ada kilatan heran, bahkan sedikit kagum. Kau akhirnya menemukan inti dari jurusmu. Menarik." Arif merasakan dadanya masih perih. Tapi di balik rasa sakit itu ada ketenangan. Ia mengingat doa semalam, air mata yang jatuh di sajadah lusuh di barak pekerja, dan wajah ibunya yang selalu mendoakan dari jauh. Semua itu berpadu menjadi kekuatan yang tak bisa dilihat mata, tapi nyata dalam setiap gerakan. Dengan suara lirih namun penuh tekad, ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku tidak ingin sombong. Aku hanya ingin engkau melihat bahwa aku menjaga titipan MU dengan sepenuh jiwa." Serangan demi serangan Master Liang tetap keras. Tapi kini Arif tidak lagi hanya terhantam. Ia mampu bertahan, bahkan sesekali membuat sang master mundur setengah langkah. Murid-murid Shaolin menatap dengan mata membelalak, tidak percaya bahwa seorang buruh asing bisa membuat guru mereka sedikit terdesak. Tubuh Arif memang babak belur, tapi semangatnya tidak. Dan di titik itulah, semua orang yang menyaksikan mulai sadar
Pemuda ini tidak hanya bertarung dengan otot, melainkan dengan iman dan harga diri yang tak bisa digoyahkan. Angin pegunungan semakin kencang sore itu, membuat bendera kuning di halaman kuil Shaolin berkibar dengan suara berderak. Debu berputar di udara, menyelimuti arena duel antara Arif dan Master Liang yang masih berdiri berhadapan. Nafas Arif terengah-engah, dadanya naik turun, wajahnya penuh luka dan darah yang mengering. Namun di balik tubuhnya yang nyaris tumbang, matanya tetap menyala, memancarkan sesuatu yang tak bisa dipadamkan. Master Liang menatap pemuda itu dengan raut serius. "Luar biasa," katanya pelan, tapi terdengar jelas oleh semua murid yang menyaksikan. "Kau sudah jatuh berkali-kali, tapi kau masih bangkit. Itu menunjukkan hatimu lebih kuat daripada tubuhmu. Tapi, apakah hatimu cukup untuk menahan jurus terakhirku?" Sorakan murid-murid pecah, mereka bersemangat menyaksikan sang master bersiap menutup duel ini dengan serangan pamungkas. Aura tegang menyelimuti halaman. Arif mengusap keringat bercampur darah dari wajahnya, lalu menarik napas panjang. Dalam batinnya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, jika inilah saatnya, izinkan aku menggunakan warisan kakekku sebaik mungkin. Aku tahu tubuhku hampir habis, tapi aku percaya engkau tidak meninggalkan hamba MU." Tiba-tiba, sekelebat bayangan masa kecil muncul dalam pikirannya. Ia melihat dirinya yang masih bocah, berlatih di halaman rumah bersama kakek tua yang penuh wibawa. Sore itu, kakeknya pernah mengajarkan jurus rahasia yang hanya boleh digunakan saat benar-benar terdesak. Rif, jurus ini bernama bunga mekar menyambut pagi. Ia sederhana, tapi menyimpan kekuatan besar. Jangan gunakan untuk sombong. Gunakan hanya ketika kau harus menjaga kehormatan. Ingat, bunga tidak mekar untuk dipuji, tapi untuk menunjukkan keindahan ciptaan Allah. Ingatan itu membuat hati Arif bergetar. Ia tahu, inilah saat yang dimaksud. Ia tidak punya lagi tenaga untuk menahan serangan Master Liang yang berikutnya. Satu-satunya jalan hanyalah mempercayai jurus pamungkas warisan leluhurnya itu. Master Liang bergerak. Tubuhnya melesat cepat seperti kilat. Telapak tangannya menghantam udara dengan tenaga luar biasa, hingga terdengar bunyi angin yang terbelah. Murid-murid menahan napas, yakin serangan itu akan mengakhiri duel. Arif menunduk, mengatur napas terakhir. Tangannya terentang pelan, lalu bergerak lembut seperti kelopak bunga yang perlahan terbuka. Kakinya melangkah ringan, seakan menyatu dengan tanah. Tubuhnya yang semula gemetar kini bergerak dengan tenang, penuh irama, seolah seluruh rasa sakitnya lenyap ditelan keyakinan. Inilah jurus yang ia simpan bertahun-tahun, jurus yang hanya pernah ia lihat dari kakeknya, kini lahir kembali di halaman Shaolin. Saat serangan Master Liang mendekat, Arif berputar sedikit, mengalihkan arah pukulan dengan gerakan sehalus angin. Tangannya kemudian menyentuh lengan lawan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan ketepatan. Tenaga besar yang dilontarkan Master justru mengalir melewati tubuh Arif, seolah terbawa arus sungai. Dug! Tubuh Master Liang sendiri yang kehilangan keseimbangan. Ia mundur setengah langkah, matanya membelalak. Murid-murid berteriak kaget, tak percaya melihat guru mereka terdesak oleh gerakan sederhana itu. Arif melanjutkan jurusnya. Tangannya bergerak seperti kelopak bunga yang menyapu embun pagi. Kakinya menjejak lembut namun mantap. Dengan sekali dorongan, ia mengarahkan tenaga lawan kembali kepadanya. Master Liang terpaksa melompat ke belakang untuk menahan efeknya. Wajahnya berubah serius. Sorak penonton pecah. Kali ini bukan ejekan, tapi kekaguman. Mereka menyaksikan gerakan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Gerakan itu tidak kasar, tidak penuh tenaga meledak-ledak, tapi indah, lembut, dan justru mampu meredam kekuatan luar biasa. Arif berdiri dengan kedua tangan terentang, matanya menatap ke langit. Nafasnya tenang, tubuhnya seakan menyatu dengan bumi. Dari luar, ia tampak seperti bunga yang baru saja mekar setelah diterpa hujan badai. Dalam hatinya, ia berbisik, "Kakek, aku telah menjalankan amanahmu. Jurusmu bukan lagi rahasia yang kusimpan, melainkan napas yang menjaga kehormatan kita." Master Liang terdiam, menatap Arif dengan sorot mata yang berbeda.
Untuk pertama kalinya, wajah sang master menunjukkan rasa kagum yang tulus. Ia mengusap janggutnya, lalu berkata dengan suara berat, "Jurus itu bukan sekadar bela diri. Itu adalah doa yang bergerak." Arif menunduk. Tubuhnya masih lemah. Ia tidak melanjutkan serangan, meski lawannya sempat kehilangan keseimbangan. Ia tahu, kemenangan bukan tentang menjatuhkan, tapi tentang menahan diri. Murid-murid Shaolin menatap dengan wajah penuh heran. Sebagian masih sulit menerima, tapi sebagian lain mulai menaruh hormat. Mereka tidak lagi melihat Arif sebagai buruh asing, melainkan sebagai seorang pendekar sejati yang membawa warisan besar dari negerinya. Arif berdiri tegak, meski tubuhnya nyaris roboh. Ia menarik napas panjang, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa kehormatan tidak harus dijaga dengan kesombongan. Semoga langkahku tetap Engkau jaga agar aku tidak menjadi tinggi hati." Dan di titik itu, semua orang sadar, pertarungan ini sudah melampaui sekadar duel fisik. Ini adalah benturan dua warisan, dua tradisi, dan dua hati yang sama-sama mencari kebenaran. Debu yang berputar di halaman kuil perlahan mereda setelah jurus bunga mekar menyambut pagi ditampilkan Arif. Murid-murid Shaolin masih terpaku. Mulut mereka ternganga menyaksikan bagaimana seorang buruh asing yang tubuhnya penuh luka justru mampu membuat Master Liang mundur selangkah. Pemandangan itu seperti mustahil, bagaikan melihat air sungai kecil yang mampu membelokkan derasnya aliran arus besar. Namun, suasana menjadi semakin hening ketika Arif tidak melanjutkan serangan. Ia berdiri tegak dengan kedua tangannya yang masih terbuka. Napasnya tersengal. Darah masih mengalir dari bibirnya. Sekali saja ia melangkah maju, ia bisa menjatuhkan Master Liang yang baru saja kehilangan keseimbangan. Tetapi ia menahan diri. Ia memilih diam, menundukkan kepala, menunjukkan bahwa silat bukanlah tentang menghancurkan lawan, melainkan menguasai diri sendiri. Murid-murid Shaolin saling berbisik. Kenapa dia berhenti? Dia bisa saja menuntaskan pertarungan. Apa dia takut? Atau dia sengaja menahan diri? Arif mendengar bisikan itu, tapi ia tidak goyah. Dalam hatinya, ia berbicara pada dirinya sendiri. "Ya Allah, Engkau tahu aku bukan datang untuk mengalahkan siapapun. Aku datang hanya untuk menjaga warisan kakekku, untuk menunjukkan bahwa silat bukan tarian rendah, tapi doa yang hidup dalam tubuhku. Jika aku meneruskan pukulan, apa bedanya aku dengan mereka yang hanya ingin merendahkan?" Master Liang akhirnya menegakkan tubuhnya kembali. Napasnya stabil. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Justru sebaliknya, ada tatapan kagum yang mulai terlihat. Ia menatap Arif dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat namun lembut, "Mengapa kau tidak melanjutkan seranganmu? Kau tahu tadi aku lengah. Kau bisa menjatuhkanku." Arif mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya penuh ketulusan, meski tubuhnya hampir roboh. Karena tujuan silat bukanlah menjatuhkan, melainkan menjaga. Aku tidak berlatih untuk menaklukkan orang lain. Aku berlatih agar bisa menaklukkan diriku sendiri. Jika aku menjatuhkanmu hanya demi kemenangan, aku telah mengkhianati pesan kakekku dan merendahkan ilmu ini sendiri. Kata-kata itu menusuk hati semua yang mendengar. Beberapa murid menunduk, merasa malu karena selama ini mereka selalu menganggap bela diri hanya sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan. Master Liang menghela napas panjang. Wajahnya berubah serius namun lembut. "Kau, pemuda yang berbeda. Silatmu tidak hanya ada di tangan dan kaki, tapi juga di hatimu. Itulah yang membuatmu tetap berdiri, meski tubuhmu sudah hancur." Arif menunduk hormat, menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Darah menetes dari tangannya ke tanah, namun ia berdiri tegak, menolak menunjukkan kelemahan. Di dalam hati, ia kembali berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah menjaga langkahku sejauh ini. Biarlah aku kalah dalam tubuh, asal tidak kalah dalam jiwa." Suasana halaman berubah. Murid-murid yang tadi mengejek kini menatap Arif dengan sorot berbeda. Ada rasa hormat yang lahir, meski mereka belum sepenuhnya mengakuinya. Beberapa bahkan menggenggam tangan mereka sendiri,
seakan ingin merasakan apa yang dirasakan pemuda itu saat menahan diri di ambang kemenangan. Seorang murid muda tiba-tiba berteriak, "Mengapa kau tidak takut? Kau sudah babak belur, tapi matamu tetap menyala. Apa yang membuatmu sekuat itu?" Arif menoleh perlahan, menatap pemuda itu dengan senyum tipis meski bibirnya berdarah. "Karena aku percaya ada kekuatan yang lebih besar dari otot dan jurus. Kekuatan itu datang dari keyakinan. Selama aku percaya pada doa dan pada Allah yang selalu menuntunku, aku tidak akan pernah benar-benar kalah." Kata-kata itu membuat halaman hening kembali. Bahkan Master Liang pun terdiam, memikirkan kalimat sederhana tapi syarat makna itu. Arif kemudian menurunkan tangannya, tubuhnya sedikit membungkuk. Meski ia nyaris tumbang, ia masih sempat memberi hormat kepada sang master. Gerakan itu membuat semua orang yang melihat terdiam lebih lama. Mereka tahu, inilah bukti kerendahan hati yang sesungguhnya. Sementara itu, di dalam hati Arif, gelombang emosi tak terbendung. Rindu pada kampung halaman, wajah ibunya, suara kakeknya, dan doa yang ia panjatkan setiap malam menyatu dalam getaran yang membuatnya tetap berdiri. Ia sadar, apa yang baru saja terjadi bukanlah semata kekuatannya. Ia hanyalah hamba yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menunjukkan martabat bangsanya. Master Liang akhirnya melangkah maju. Wajahnya tidak lagi menunjukkan tantangan, melainkan rasa hormat. Ia berdiri tepat di depan Arif, menatapnya dengan sorot mata yang tak lagi tajam, melainkan penuh pengakuan. Dengan suara yang tegas namun dalam, ia berkata, "Kau telah mengajarkan sesuatu bukan hanya pada muridku, tapi juga pada diriku. Hari ini, Shaolin menyaksikan bahwa pencaksilat bukan sekadar tarian, melainkan jiwa." Murid-murid langsung terdiam, dada mereka bergetar mendengar kalimat itu. Mereka tahu, ucapan Master Liang bukanlah main-main. Arif nyaris menangis mendengar kata-kata itu. Tapi ia menahan diri, menghembuskan napas perlahan sambil menunduk lebih dalam. Dalam batinnya ia berbisik, "Ya Allah, aku tidak pantas menerima kehormatan ini. Semua ini hanyalah karena Engkau. Aku hanyalah alat kecil Mu." Dan di titik itu, bukan lagi tawa yang terdengar di halaman kuil Shaolin, melainkan rasa hormat yang mulai tumbuh terhadap seorang pemuda asing yang tubuhnya penuh luka namun hatinya tak terkalahkan. Matahari hampir tenggelam di balik puncak gunung Songshan, menebarkan cahaya oranye ke seluruh halaman kuil. Debu yang sempat beterbangan kini mengendap, menutupi bekas jejak kaki dan darah di batu keras. Arif berdiri di tengah arena, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal, namun sorot matanya tetap tegas dan penuh keyakinan. Semua murid Shaolin, termasuk Master Liang, menatapnya dengan takjub. Pertarungan fisik telah berakhir, namun sesuatu yang lebih besar siap terungkap. Master Liang melangkah mendekat. Sorot matanya lembut, tapi dalam. Ia mengangkat tangan, seolah ingin memecah keheningan yang menyelimuti halaman. "Arif, kau telah menunjukkan sesuatu yang jarang sekali terlihat di Shaolin. Kekuatan bukan hanya tentang otot atau jurus, tapi tentang hati. Dan hatimu sungguh luar biasa." Arif menunduk, mengusap darah kering di wajahnya. Tubuhnya babak belur, namun hatinya damai. Ia tahu, apa yang ia lakukan bukan untuk membuktikan diri pada manusia, melainkan untuk menjaga warisan leluhurnya dan kehormatan bangsanya. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah menuntunku hingga detik ini. Semoga semua ini menjadi berkah." Master Liang tersenyum tipis, lalu mengambil napas dalam. "Ada satu hal yang kau mungkin tidak tahu, Arif. Kakekmu dulu pernah menjadi tamu kehormatan di Shaolin. Ia membawa silatnya ke sini, bukan untuk menandingi siapapun, tetapi untuk menunjukkan keindahan warisan negerimu. Aku masih ingat, saat itu aku seorang murid kecil, dan kakekmu mengajarkan satu gerakan rahasia yang hanya boleh digunakan saat benar-benar diperlukan. Dan sekarang," sorot matanya menembus ke dalam Arif, seakan melihat ke masa lalu. "Kau menggunakan gerakan itu hari ini." Arif menatap Master Liang dengan mata membelalak. Hatinya berdegup kencang, campuran antara keterkejutan dan kebahagiaan. Semua pengorbanannya,
Semua penderitaan ternyata tidak sia-sia. Warisan kakeknya telah diterima, dihormati, dan diakui oleh Master Shaolin sendiri. Sorak murid-murid pecah. Namun kali ini bukan sekadar terkejut atau heran. Mereka bersorak dengan rasa kagum dan hormat yang tulus. Beberapa menunduk, sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan bukan hanya pertarungan, tetapi pertemuan takdir, dua generasi yang dihubungkan oleh warisan dan kehormatan. Master Liang melangkah lebih dekat. Wajahnya serius namun hangat. Arif, kau tidak hanya bertarung dengan teknik, tapi dengan hati. Kau mengingatkan kami bahwa silat bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang menjaga harga diri, mengendalikan diri, dan menghormati lawan. Kau mengajarkan semua muridku, bahkan aku sendiri, pelajaran yang tak ternilai. Arif menunduk lebih dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak berkata apa-apa. Semua kata-kata yang bisa diucapkan terasa tidak cukup untuk menggambarkan rasa syukur yang memenuhi hatinya. Ia hanya menunduk, memberi hormat pada Master Liang, pada murid-murid, dan pada semua yang menyaksikan. Di tengah halaman, angin gunung berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan pinus. Cahaya matahari senja memantul di batu-batu kuil, menciptakan kilau keemasan yang seolah menegaskan bahwa apa yang terjadi di halaman ini lebih dari sekadar duel. Ini adalah pengakuan, penghormatan, dan penutupan lingkaran takdir. Dalam hatinya, Arif kembali berbisik. Ya Allah, aku hanyalah hamba MU. Semuanya terjadi karena engkau menuntunku. Semoga aku selalu bisa menjaga warisan ini, bukan untuk kesombongan, tapi untuk kehormatan dan kebaikan. Master Liang akhirnya menundukkan kepala, mengakui Arif dengan hormat. Hari ini, Arif, kau bukan lagi tamu asing. Kau adalah bagian dari cerita Shaolin. Dan kau menunjukkan kepada dunia bahwa silat dari negerimu bukan sekadar tarian kampung, tapi seni yang hidup, yang dihormati. Arif menatap sekelilingnya. Murid-murid yang tadinya skeptis kini menatapnya dengan kagum. Beberapa bahkan meneteskan air mata, menyadari bahwa pelajaran terbesar bukan datang dari kekuatan, tapi dari keberanian hati dan kebijaksanaan seorang pemuda yang berani tetap tegak meski dunia menertawakan. Di titik itu, Arif merasa damai. Tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh. Ia menyadari bahwa kemenangan sesungguhnya bukan tentang menjatuhkan lawan, melainkan tentang menegakkan kehormatan, menjaga warisan, dan tetap rendah hati. Dan di sanalah, di puncak Gunung Songshan, sejarah tercatat. Seorang TKI asal Indonesia yang diremehkan kini diakui oleh para Master Shaolin. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari ejekan dan hinaan, berakhir dengan penghormatan dan pengakuan, penuh dengan doa dan keberanian yang lahir dari hati yang tak tergoyahkan.